Baik, Ibu lanjutkan untuk tipe data yang lain ya. Jadi misal data Anda data continuous tapi fiturnya banyak atau multifitur. Maka cara menghitung conditional probability-nya tidak bisa menggunakan rumus yang tadi, tapi harus menggunakan rumus multivariate Gaussian distribution. Di sini Anda membutuhkan yang namanya covariance matrix ya. Di sini inverse-nya, yang ini determinannya. Kemudian Anda juga memerlukan K di sini adalah jumlah kelas. Jadi kalau kelas Anda kelas A, kelas B gitu ya, berarti 2pi pangkat K. Anda juga membutuhkan yang namanya mean dari data Anda. Oke, nah untuk menghitung covariance matrix sama caranya adalah dengan menghitung mean corrected data terlebih dahulu, yang kemudian ditranspose dikalikan dengan mean corrected datanya, kemudian dibagi dengan n atau jumlah datanya ya. Oke, yakni kita pakai contoh ya biar kemudian lebih mudah dipahami. Oke, contoh misalkan seperti ini. Ibu punya data 7 data latih. 7 data latih ini digunakan untuk menghitung, mengklasifikasikan apakah telurnya telur baru atau telur busuk gitu ya. Tidak menggunakan ketinggian saja tapi plus pH. Oke, kemudian ada data ke-8, datanya ketinggiannya 1,8 cm dari dasar gelasnya, kemudian pH-nya 5. Oke, pertama pasti kita butuh untuk menghitung mean corrected datanya terlebih dahulu ya. Oke, mean corrected data adalah data dikurangi mean dari masing-masing fitur. Jadi misalkan di sini 0,5 dikurangi 1,5 hasilnya menjadi minus 1 kan gitu. Anda hitung kemudian sampai 8 dikurangi 4,71 hasilnya adalah 3,29. Jadi ini sudah kita dapatkan mean corrected data. Nah, selain mean corrected data, Anda juga membutuhkan rata-rata atau mean dari setiap kelas. Ya, jadi kelas baru ini meannya ketinggian Anda hitung, meannya pH Anda hitung di kelas baru ya. Kemudian untuk kelas busuk juga sama, mean ketinggiannya berapa, mean pH-nya berapa. Oke. Nah, setelah kemudian dihitung, maka nah ini adalah mean corrected datanya untuk kelas telur baru ya. Kita pisahkan. Kemudian kita hitung covariance matrixnya. Jadi data ini ditranspose dikalikan data ini lagi. Dibagi 4. Karena jumlah datanya ada 4. Oke, kemudian kita juga hitung prior probabilitasnya ya, 4/7. Oke, kemudian untuk kelas busuk. Nah, kelas busuk juga sama. Tadi datanya kita ambil yang kelas busuk saja. Mean corrected datanya, kemudian ini ditranspose dikalikan dengan data ini lagi ya. Oke, kemudian kita ketemu covariance matrixnya seperti ini. Ini tadi dibagi 3 ya, jumlah datanya 3. Kemudian prior probabilitasnya juga ketemunya 3/7. Oke, kemudian setelah itu tinggal kita masukkan ke rumusnya tadi ya. Oke, bahwa untuk conditional probability dari kelas baru ya, ini tadi covariance matrixnya, kita cari determinannya ya. Kemudian ini adalah data yang ditanyakan, data X-nya dikurangi mean dari kelas baru ya. Kemudian ini adalah covariance matrixnya di inverse dikalikan dengan data yang ditanyakan dikurangi dengan mean dari kelas baru tadi dibagi 2. Oke, ketemunya adalah 0,4141. Dengan cara yang sama kita hitung kelas busuk 1/2pi kuadrat dikalikan covariance determinannya ya, E pangkat
data yang ditanyakan dikurangi mean kelas busuk, ditranspos hasilnya, kemudian inverse dari covariance matrix dikalikan dengan data X dikurangi mean dari kelas busuk, ya, dibagi 2, ketemunya adalah 0,024. Oke, sudah, maka bisa kita masukkan ke persamaannya. Didapati bahwa conditional probabilitas kelas baru 0,414 dikalikan 4/7 ya priornya. Untuk kelas busuk 0,024 kali busuknya 3/7 dibagi dengan evidence-nya ya. Maka hasilnya untuk kelas baru probabilitasnya 0,996, untuk kelas busuk 0,04. Ya, didapati bahwa lebih besar ya untuk yang kelas baru, maka data 1,8 dengan pH 5 tadi akan digolongkan sebagai kelas baru. Oke, jadi kalau Anda melihat di sini perhitungan conditional probabilitasnya cukup kompleks ya. Jadi Anda harus menghitung matrik, meannya, ditranspos, ya, determinannya, komputasinya cukup berat sebenarnya kalau Anda menggunakan si Bayes classifier untuk data continuous yang multivariat. Nah, akan ada metode baru yang lebih sederhana untuk menghitung data seperti ini ya, yaitu menggunakan naive Bayes. Setelah ini di pertemuan berikutnya akan Ibu jelaskan.